Halo Sinias, kembali lagi kita bahas satu film yang merupakan prequel dari serial film Kingsman. Pasti tahu kan Kingsman The Secret Service 2014 dan Kingsman The Golden Circle 2017. Ya, kali ini prequelnya berjudul The Kingsman yang rilis akhir tahun 2021 lalu. Latar belakang atau latar cerita dari film ini berfokus pada awal mula dibentuknya agensi Kingsman sebagai agen mata-mata terbaik di dunia yang terbentuk malah di momen Perang Dunia Pertama. Wow, ngeri nih film. Bahkan nanti di akhir film kita juga dikenalkan asal muasal pemerintahan Adolf Hitler. Wadaw! Your name? Adolf Hitler. Yuk deh cus, kita belajar sejarah bareng kali ini. Klunuk-klunukku sikat, besti. Oke, review kali ini kita agak cepet ya, biar gak ngantuk. Hehehe. The Kingsman ini disutradarai oleh Matthew Vaughn dan diperankan oleh beberapa aktor kece seperti Gemma Arterton, Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Rhys Ifans, hingga Djimon Hounsou. Oke, next. Film kali ini kita akan dikenalkan dengan bangsawan Inggris yang juga mantan pejuang hebat Inggris bernama Orlando, yang datang bersama anaknya Conrad, istrinya Emily, dan pelayannya yang bernama Sola mengunjungi jenderal Inggris yang merupakan temannya bernama Kitchener. Dalam kunjungan tersebut, istrinya Orlando mati ketembak mata-mata. Belas tahun kemudian, Conrad tumbuh menjadi pemuda yang selalu siap bertarung dan siap membela negaranya. Nasionalisme banget ya si Conrad. Namun ayahnya Orlando selalu menghalangi keinginan anaknya tersebut karena takut anaknya kenapa-napa seperti istrinya dulu yang terlibat dalam peperangan. Nah, ternyata di sisi lain toko penjahit baju itu memang sudah ada sejak dulu dan menjadi langganan keluarga bangsawan. Di sini toko baju Kingsman ya, yang seperti di film 1 dan 2-nya. Di saat yang bersamaan, Orlan kembali bertemu dengan temannya Kitchener dan ajudannya yang bernama Morton di toko baju Kingsman tersebut. Dalam kesempatan ini, Kitchener meminta bantuan Orlan untuk mengawal tamu negarawan Inggris bernama Ferdinand yang berasal dari Serbia. Oke guys, di sisi lain kita diperlihatkan kumpulan villain nih dalam film ini. Mereka juga menjadi biang kerok Perang Dunia Pertama yang dimulainya. Di sekte yang dipimpin oleh si gundul ini berisi orang-orang penting dari berbagai negara besar yang memiliki niat jahat untuk menguasai dunia dan mengadu domba negara-negara untuk berperang. Singkat cerita, si gundul pengen adu domba Inggris dan Jerman dan juga Rusia untuk tawuran. Presiden 3 negara ini masih satu keluarga ternyata dari sejarahnya. Dan di sisi lain, si gundul ini memiliki hasrat atau memiliki rencana agar mencegah Amerika yang merupakan sekutu dari Inggris untuk tidak ikut campur dalam peperangan tersebut. Perang saudara nih. Tidak seperti Raja Jerman dan Rusia, Raja Inggrislah yang memiliki niat untuk menjaga perdamaian dunia persilatan. Ia pun mengirimkan surat kepada saudaranya yang lain untuk tidak terpancing oleh kejadian pembunuhan Ferdinand tersebut. Karena ada batu di balai udang nih. Namun orang-orang si gundul ini sudah ada di pemerintahan ring 1 Jerman dan juga Rusia. Mereka meminta rajanya untuk tidak menggubris surat damai dari Raja Inggris tersebut. Gila dah, perang saudara ini mah antara Jerman dengan Rusia yang merupakan asal muasal Perang Dunia ke-1 versi The Kingsman. Ya, perang ini berlangsung selama 2 tahun sampai akhirnya pada capek. SDM habis, SDA habis. Langkah selanjutnya si botak atau si gundul ini melanjutkan rencana jahatnya dengan membuat Rusia undur diri dari persilatan dan mengalihkan serangan Jerman ke Inggris. Nah, mundurnya Rusia dari turnamen tersebut karena pengaruh orangnya si gundul juga, namanya Rasputin. Si Rasputin ini dianggap orang sakti dan pemuka agama di lingkungan kerajaan Rusia sehingga omongannya selalu diikuti oleh Raja Rusia.
Nah, ternyata gelak-geli Rasputin ini juga sudah dimata-matai oleh Felix, sepupunya Konrad, yang akhirnya melaporkan ke Kitchener, yang akhirnya Kitchener ini membuat program mata-mata ke Rusia untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun sayangnya sebelum sampai di Rusia, kapal Kitchener ini ditembak duluan di tengah laut dan matilah. Di sisi lain, Konrad sangat kuat tekadnya untuk masuk militer dan membantu tentara Inggris melawan Jerman karena invasi Jerman sudah masuk ke wilayah Inggris. Karena di sisi lain Rusia mundur diri. Setelah mendengar kematian si Kitchener, akhirnya barulah ayahnya ini mengenalkan klub ekskul mata-matanya yang berisi Polly dan Zola. Ternyata dua mata-mata yang selama ini nyamar sebagai pembantu di rumahnya adalah rekan kerja dari ayahnya sendiri. Dan mereka ini satu geng solid deh pokoknya, besti. This is a keyholes. Are people that actually in the room? Very clever. Dan hebatnya lagi, ternyata klub ekskul mata-mata ini sudah punya banyak jaringan di dunia, termasuk mereka yang memata-matai di berbagai negara, Inggris, Rusia, Jerman, dan sebagainya. Sehingga mereka tahu setiap gerak-geri orang si gundul yang suka adu domba. Langkah pertama mereka ke Rusia dong tentunya untuk membunuh si Rasputin agar tidak mempengaruhi lagi Raja Rusia. Di sini seru tempurnya menggunakan tarian balet. Intinya Rasputin koit sih, tapi Raja Rusia tetap lanjut mundur dari perang dan dari jabatannya. Merasa sukses membantu ayahnya dalam misi membunuh si Rasputin, Konrad lagi-lagi meyakinkan ayahnya biar diizinkan masuk militer. Tapi tetap saja kuku sang ayah tidak kasih restu. Sampai akhirnya dia daftar diam-diam. Si ayah juga tetap tahu dan minta Raja Inggris untuk tidak menggunakan jasa anaknya dalam peperangan dan memulangkan anaknya. Di sisi lain, misi si gundul selanjutnya adalah untuk menghancurkan negara Inggris dengan cara membuat rakyat mereka kelaparan karena perang berkepanjangan dan membuat Amerika sebagai sekutu Inggris ini tidak ikut campur dalam perang kali ini. Nah, orang suruhannya si gundul ini meminta Raja Jerman untuk mengirim pesan rahasia kepada sekutu mereka di Meksiko yang bertujuan untuk menyerang Amerika. Tujuannya sih agar konsen Amerika terpecah, gak bantu Inggris. Konseptor yang bagus ya si gundul. Pantas punya acara di TV Indonesia. Bercanda kali. Pesan itu didengar oleh Angkatan Laut Inggris dan juga diketahui oleh Orlando. Ia pun segera meminta Polly untuk memecahkan kode itu yang ternyata memang benar adalah permintaan agar Meksiko menyerang Amerika sebagai serangan peralihan. Sedangkan Konrad mulai menjalani latihannya sebagai prajurit Inggris di kamp latihan. Lambat laun Konrad pun menyadari ayahnya masih ikut campur dalam keputusannya itu untuk bergabung menjadi seorang prajurit. Kemudian ia menemui seorang kopral muda secara acak dan bertukar peran dengannya atau bertukar posisi dengannya. Dia mengirimkan si kopral itu untuk menemui ayahnya. Kopral ini memberikan sepucuk surat yang ditulis langsung oleh Konrad. Isinya menceritakan perjuangan si Konrad dalam peperangan pertama yang dihadapi Konrad di medan pertempuran melawan pasukan Jerman. Saat baru tiba, ia dan prajurit lainnya diperintahkan untuk melindungi seorang kurir informasi yang sedang berlari ke arah mereka. Merasa informasi yang dibawa itu yang sedang berlari ke arah mereka, namun tidak sampai tujuan, kurir itu kena bom. Mati nggak ya? Akhirnya si kepala atau si kapten merasa informasi tersebut adalah informasi penting, meminta perwiranya memerintahkan beberapa orang untuk menyelamatkan kurir itu. Salah satunya adalah Konrad. Ya, tim ini bergerak di malam hari untuk mencari si kurir. Penyelamatan itu pun bersama 6 orang prajurit lainnya mulai mendekati lokasi si kurir yang ternyata telah ada beberapa tentara Jerman juga yang mencari informasi tersebut. Tidak ingin menarik perhatian para prajurit ini, tidak diperbolehkan menembak dan mulai bertarung dengan sebilah pisau.
Singkat cerita mereka pun saling hantam. Dan tersisa cuman si Konrad. Konrad pun kabur untuk mencari si kurir dan menemuinya. Ternyata si kurir ini sudah tidak bisa bergerak karena kakinya patah. Hingga pada pagi hari, informasi dari si kurir berhasil diselamatkan oleh Konrad. Namun Konrad dianggap mata-mata Jerman dan ditembak mati oleh tentara Inggris. Sedih ya. Awalnya saya gadang-gadang Konrad ini adalah penerus dari ayahnya untuk membangun kemajuan dari agensi mata-mata Kingsman. Ternyata salah kaprah. Konrad mati sia-sia, bro. Kabar kematian si Konrad ini membuat ayahnya Orlando shock berat dan frustasi. Lanjut ya, ternyata pesan yang dibawa Konrad itu memang menjadi bukti yang kuat membuat Presiden Amerika mulai mempertimbangkan untuk ikut dalam perang. Mulai mempertimbangkan. Nah, sadar akan satu kesalahannya yang fatal, si Gundul memerintahkan mata-mata lainnya, kali ini mata-mata cewek, untuk datang ke Amerika. Tujuannya tahu kan kalau cewek. Mata-mata ini merayu Presiden Amerika dengan goyang ngebornya dan memvideokan kegiatan asoy gay boy itu. We can get that negative, then we will happily join England and put Germany out of business. Di tempat lain, Orlando yang masih terpukul atas kematian putra satu-satunya itu kedatangan Raja George atau Raja Inggris yang memberikan medali kehormatan milik putranya Konrad, sekaligus menyampaikan pesan bahwa posisi Inggris yang saat ini dalam keadaan genting diserang habis-habisan oleh Jerman. Namun Orlando masih tampak tak peduli dengan keadaan itu sampai pada akhirnya Polly berhasil menyadarkannya dengan kecupan manis. Singkatnya, si Orlando berhasil sadar dan ia pun melanjutkan misi tersebut untuk menyelamatkan Inggris dari peperangan yang dihadapi saat ini. Langkah pertama Orlando adalah datang ke kedutaan besar Amerika untuk mencari informasi dalam misi tersebut. Di dalam sana, Orlando tanpa sengaja menemukan syal merah sama persis seperti syal yang digunakan oleh pembunuh Ferdinand sebelumnya. Seorang wanita pemilik syal tersebut keluar dari ruangan duta besar, yang mana itu adalah mata-mata dari si Gundul. Nah, sadar akan keberadaannya yang sudah diketahui oleh Orlando, si wanita ini pun menyerang si Orlando. Tapi tetap saja si wanita kalah dengan Orlando. Penasaran asal muasal dari sal tersebut, Orlando kemudian membawa sal tersebut ke penjahit Kingsman. Singkat cerita, akhirnya terkuaklah tempat persembunyian si Gundul itu yang ternyata ada di perbukitan Swiss. Klub ekskul mata-mata Orlan, Sola, dan Polly akhirnya menyerang markas si Gundul. Di sana pertarungan sengit terjadi. Intinya ternyata si Gundul ini adalah siapa yo? Wah, siapa ya? Ternyata si Gundul ini adalah Morton, ajudannya si Kitchener. Asem banget, pantas tahu rencana dalam. Nah, pertempuran ini terjadi antara Orlan dibantu Sola melawan Morton. Singkat cerita, ini si Morton dapat dikalahkan dan dibuang dari atas tebing. Di sisi lain, file film rekaman Presiden Amerika yang sedang digoyang enak pun berhasil diselamatkan. Akhirnya file tersebut, file asli ini tanpa ada salinan ini langsung dikirim ke Presiden Amerika. Rasa aibnya sekarang sudah ditutup dan tidak ada bukti enak-enaknya yang dapat membuat citra buruk Presiden Amerika hancur. Mulailah dengan tegas Amerika bantu Inggris ngabisin Jerman dan akhirnya menang. Widih, selesai deh Perang Dunia Pertama versi Kingsman. Nah, di scene lain kita diperlihatkan nih Raja Rusia dibunuh oleh orang si Gundul dan diganti pemerintahannya oleh orang-orang si Gundul. Pun sama halnya dengan Raja Jerman, dihabisi juga oleh si Gundul dan orang-orang si Gundul dah yang akan melanjutkan pemerintahan Jerman.
di sini nih dikenalkan kita anak baru yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin besar Jerman dengan kekuatan Nazinya, yaitu Adolf Hitler. Cuman suprit ya munculnya. Secara umum dunia persilatan kembali damai dengan kemenangan Inggris dan sekutunya Amerika. Nah, di sini Orlando mulai meresmikan klub mata-mata internasionalnya yang diberi nama Kingsman karena kantornya di toko jahit Kingsman. Salah satu anggota Kingsman yang baru adalah Raja Inggris. Widih, aman nih mereka. Dana banyak nih, dana. Nah, cukup sekian dulu ya bab Perang Dunia Pertama pelajaran sejarah kita kali ini. Skor pribadi 8 ya, karena saya sangat suka dengan tarian balet Rasputin. Wadaw, kudu tonton deh lengkapnya, wajib tonton. See you, bye-bye.